Pernah kebayang nggak gimana caranya perusahaan-perusahaan raksasa itu bisa ngatur semua operasional mereka yang super kompleks? Coba deh bayangin sebuah orkestra. Setiap musisi, setiap instrumen punya peran yang beda-beda, tapi mereka semua harus main bareng secara harmonis. Nah, bisnis modern itu ya nggak jauh beda dari itu. Oke, kita bedah lebih dalam yuk. Sekarang coba bayangin lagi orkestra yang sama. Tapi tiap musisi mainin lagu yang beda-beda, seenaknya sendiri. Bagian biola nggak peduli bagian trompet main apa. Kira-kira apa yang bakal kita dengar? Yap, benar banget. Suara yang super kacau dan berantakan. Nah, itulah yang terjadi di dunia bisnis kalau setiap departemen jalan sendiri-sendiri. Hasilnya, wah, data jadi nggak sinkron, pesanan pelanggan bisa salah kirim, dan banyak banget kesempatan bisnis yang hilang gitu aja. Kakofoni ini ya persis kayak gitu keadaannya di perusahaan yang punya sistem terpisah-pisah buat tiap departemen. Sistem keuangan nggak ngobrol sama sistem gudang, terus sistem HRD juga asyik di dunianya sendiri. Hasilnya jelas inefisiensi yang buang-buang waktu dan uang. Belum lagi keputusan bisnis yang seringkali diambil berdasarkan data yang nggak akurat. Kacau kan? Nah, disinilah solusinya masuk. Enterprise Resource Planning, atau kita biasa sebut ERP. Anggap aja ERP ini sebagai konduktor orkestranya. Dialah yang mastiin semua bagian, semua departemen, kerja bareng dari satu lembaran musik yang sama. Tujuannya buat menciptakan harmoni operasional, supaya performa bisnis bisa mencapai puncaknya. Jadi, siapa aja sih para musisi di dalam orkestra bisnis ini? Nah, di dunia ERP, kita sebut mereka itu modul. Setiap modul dirancang khusus buat satu fungsi bisnis tertentu. Mirip banget sama seksi-seksi yang beda di sebuah orkestra. Oke, kita mulai dari bagian ritmenya dulu ya, pondasi dari setiap lagu. Keuangan. Modul keuangan ini ibaratnya jantung finansial perusahaan. Modul inilah yang melacak setiap rupiah yang masuk dan keluar, jadi bisa dipastikan bisnis tetap berjalan sesuai irama yang sehat. Di dalam modul keuangan ini, ada beberapa instrumen penting nih. Misalnya, ada buku besar atau general ledger yang jadi pusat catatan semua transaksi. Terus, ada utang usaha yang ngurusin tagihan yang harus kita bayar, dan piutang usaha yang mantau uang yang bakal kita terima. Semuanya kerja bareng buat mastiin kesehatan finansial perusahaan terpantau dengan akurat. Selanjutnya, kita punya bagian rantai pasokan atau SCM, Supply Chain Management. Mereka ini kayak manajer panggungnya orkestra. Tugasnya mastiin setiap barang dan bahan baku ada di tempat yang pas, di waktu yang pas juga. Jadi, produk bisa sampai ke tangan Anda tepat waktu dengan biaya seefisien mungkin. Nah, ini dia instrumen-instrumen utamanya. Ada pengadaan atau procurement, fungsinya buat beli bahan baku dengan harga terbaik. Terus ada manajemen inventaris buat ngelacak tiap barang, biar nggak kehabisan atau kelebihan stok. Ada manajemen gudang buat nyimpen barang dengan efisien, dan logistik yang ngatur pengiriman. Ini tuh kayak koreografi yang rumit banget buat mastiin produk sampai ke tangan Anda. Tentu aja, orkestra mana bisa main tanpa musisinya kan? Nah, disinilah peran modul sumber daya manusia atau SDM. Mereka yang mengelola aset paling berharga di perusahaan, yaitu orang-orangnya. Mulai dari merekrut talenta terbaik sampai mastiin semua orang gajiannya tepat waktu. Modul ini ngurusin semuanya. Dari perekrutan buat cari talenta baru, penggajian atau payroll biar semua orang dibayar akurat dan tepat waktu, sampai pelatihan dan evaluasi kinerja. Tujuannya supaya setiap musisi bisa terus berkembang dan ngasih penampilan terbaik mereka. Jadi, poin paling pentingnya tuh sebetulnya bukan cuma punya semua bagian ini. Keajaiban sesungguhnya dari ERP adalah gimana semua modul ini bisa main bareng dengan mulus tanpa ada satu nada pun yang sumbang. Hasilnya, efisiensi yang luar biasa. Gini deh, contoh gampangnya. Waktu ada pesanan masuk dari pelanggan, modul SCM langsung ngecek stok barang. Di saat yang bersamaan, modul keuangan otomatis bikinin fakturnya. Keren kan? Modul SDM bahkan bisa lihat data beban kerja buat nentuin staf mana yang nyiapin pesanan. Dan terakhir, SCM lagi yang ngatur pengirimannya. Semuanya jadi satu alur kerja yang otomatis dan lancar jaya. Bisa motong waktu proses dari berhari-hari, jadi cuma beberapa jam aja. Pertanyaannya, gimana caranya semua bagian yang beda-beda ini bisa tetap sinkron dengan sempurna? Jawabannya, ternyata simple banget. Mereka semua membaca dari lembaran musik yang sama. Lembaran musik ini adalah database terpusat. Ini adalah satu-satunya sumber kebenaran, tempat semua informasi perusahaan disimpan.
Jadi nggak ada lagi tuh cerita versi data yang beda-beda yang bikin rapat jadi panjang cuma buat nyamain angka. Semua orang, dari keuangan sampai gudang, ngelihat informasi yang sama persis secara real time. Dan ini nih ilustrasi yang pas banget. Lihat deh, data pelanggan yang sama. Dipakai oleh SCM buat pengiriman dan oleh keuangan buat nagih. Data karyawan diakses sama SDM buat urusan gaji dan sama keuangan buat bikin anggaran. Semuanya nyambung, semuanya sinkron. Jadi, kalau kita lihat gambaran besarnya, ERP itu menyatukan setiap fungsi bisnis yang tadinya terpisah-pisah menjadi satu orkestra yang terkoordinasi dengan baik, dipimpin oleh satu konduktor dan membaca dari satu lembar musik yang sama, buat menghasilkan performa yang harmonis dan super efisien. Kutipan ini, wah, benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan cuma soal software, tapi ini tentang cara baru dalam ngejalanin bisnis. Cara yang harmonis, terintegrasi, dan sangat efisien, yang ujung-ujungnya pasti mendorong pertumbuhan dan keuntungan. Jadi, sebagai penutup, yuk kita renungin sejenak. Coba pikirin tentang tempat kerja Anda atau bisnis yang Anda tahu. Apakah mereka beroperasi seperti orkestra yang selaras, atau lebih mirip suara bising yang kacau? Jawabannya mungkin bisa nunjukin seberapa besar mereka butuh seorang konduktor.